Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Syukur alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi akhlak terpuji. Materi akhlak terpuji terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang infak, yang kedua sedekah, yang ketiga adil, yang keempat istiqomah. Untuk yang pertama tentang infak. Anak-anakku yang berbahagia, infak menurut bahasa adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan selain zakat. Infak menurut istilah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Anak-anakku yang berbahagia, infak yang dikeluarkan haruslah harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal, dan bukan harta yang buruk atau harta yang sudah kita tidak suka tapi kita infakkan kepada orang lain. Itu tidak dibolehkan. Selanjutnya macam-macam infak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah infak dalam kategori mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah, perkara yang dibolehkan, seperti berdagang dan bercocok tanam. Infak yang kedua adalah infak dalam kategori wajib, yaitu harta yang dikeluarkan untuk perkara wajib seperti memberi nafkah keluarga, mas kawin. Infak yang ketiga adalah infak dalam kategori haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan haram seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Kedua, infak orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Yang keempat, infak dalam kategori sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah untuk jihad dan infak kepada orang yang membutuhkan. Akhlak terpuji yang kedua adalah sedekah. Arti sedekah mengeluarkan harta di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah banyak macamnya. Macam-macam sedekah yang bisa diamalkan sehari-hari dan sangat ringan untuk melakukan. Yang pertama adalah membaca tasbih, tahlil, dan tahmid. Itu juga dalam kategori sedekah. Berikutnya adalah bekerja dan memberi nafkah pada keluarga. Itu juga sedekah. Kemudian yang ketiga adalah sedekah materi. Anak-anakku yang berbahagia, akhlak terpuji yang ketiga adalah adil. Adil artinya menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya dengan tidak memihak atau berat sebelah. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang berlaku adil. Yang pertama adalah bijaksana dalam memutuskan perkara.
Orang yang berlaku adil yang kedua adalah bijaksana dalam bermusyawarah. Ciri-ciri orang yang berlaku adil yang ketiga adalah bekerja secara optimal dan profesional. Gemar tolong menolong, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Ciri yang terakhir, orang yang berlaku adil adalah orang itu adalah saling menyayangi. Selanjutnya, cara membiasakan sikap adil. 1. Menyadari betapa pentingnya adil dalam sebuah kehidupan. Yang nomor 2, memahami nilai-nilai positif dalam prinsip keadilan. Cara membiasakan adil yang ketiga, berusaha mempraktekkan keadilan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri maupun kepada orang lain. Anak-anakku yang berbahagia, akhlak terpuji yang keempat adalah istiqomah. Artinya, sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jadi orang yang selalu teguh pendirian, lurus pendirian, itu namanya istiqomah. Adapun keutamaan istiqomah yang pertama, orang yang selalu istiqomah adalah jaminannya surga bagi yang menjalankannya dengan sempurna. Keutamaan yang kedua adalah terhindar dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Keutamaan istiqomah yang ketiga adalah mencegah untuk berbuat kejahatan. Keutamaan istiqomah yang keempat adalah bahwa istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, itulah yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini tentang akhlak terpuji. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.